Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul ya di dalam lanjutan perkuliahan kita ya dalam rangka pembuatan video untuk pertemuan ke-11. Nah, salawat dan salam terlupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan perubahan pada peradaban kehidupan manusia sebagaimana yang dapat kita nikmati pada saat ini. Pada kesempatan ini ya, Bapak akan menyampaikan atau mencoba sedikit membahas tentang kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Ya. Sejak Islam masuk, ya, sejak disebarkannya agama Islam pada masa Rasulullah hingga sekarang, ya, peradaban yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kontribusinya daripada Islam itu sendiri. Ya. Nah, pada masa Rasul, ya, penyebaran Islam itu hanya berlangsung di seputaran Jazirah Arab. Jadi hanya di negara Arab, ya, Arab, Mekah, Madinah, misalnya kan seperti itu. Nah, setelah Rasulullah wafat, ya, barulah penyebaran Islam, ekspansi penyebaran Islam itu meluas ke beberapa negara di luar Arab, ke Arab. Ya, yaitu yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin, ya, para sahabat. 4 sahabat dari Ali bin Abi Thalib, ada 4 sahabat dari Umar, Utsman, Ali, ya. Nah, terjadilah ekspansi Islam, perkembangan Islam, ya. Dan pada puncak kejayaannya, ya, Islam menguasai beberapa belahan dunia, ya. Islam menguasai beberapa link kehidupan, teknologi, filsafat, astronomi, kedokteran, itu dikuasai oleh tokoh-tokoh Islam. Yang pada masa itu kita kenal dengan dinasti Umayyah, ya. Nah, atau yang disebut dengan zaman keemasan Islam. Nah, sejarah mencatat, ya, Islam itu adalah sebuah agama yang mencapai titik puncak kejayaannya, di mana terjadinya perubahan peradaban pada kehidupan manusia di dunia itu terjadi antaran ajaran Islam tadi, ya. Ya, di mana pada pemikir-pemikir Islam, pada ilmuwan-ilmuwan Muslim pada masa itu sudah mulai mencoba mentranslitkan buku-buku yang keluaran karya-karya dari Yunani, karya-karya dari luar yang pada masa itu sudah mencapai kejayaannya. Itu ditranslitkan ke dalam bahasa Arab, lalu diajarkan kepada masyarakat sekitar itu, sehingga perkembangan pengetahuan pada masa itu berjalan dengan pesat sekali, ya. Sangat cepat sekali, ya, perkembangan itu terjadi. Nah, perkembangan peradaban dunia, ya, itu banyak sekali yang bisa ditinggalkan, ya, yang bisa kita saksikan. Salah contoh yang masih tegak sampai hari ini adalah dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu hadirnya Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Nah, itu menjadi sejarah yang hari ini masih dapat kita nikmati. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, ya, dibuatlah Bait Al-Hikmah, ya, yaitu tempat untuk berkumpulnya para pemikir-pemikir Muslim pada masa itu untuk melakukan, ya, pengkajian atau pengembangan daripada ilmu pengetahuan. Nah, Bait Al-Hikmah itu adalah, ya, semacam kalau kita bahasakan untuk hari ini, ya, seperti laboratorium misalnya, kan. Kolasium misalnya, pertemuan, seminar misalnya, itu seperti itu. Nah, jadi peradaban dunia itu tidak lepas terjadi dari pemikiran-pemikiran Islam, ya, ajaran-ajaran Islam. Nah, itu terjadi karena apa? Karena umat Islam maju pada masa itu karena umat Islam menjalankan syariat agamanya. Al-Quran yang tekstual tersebut, ya, diubah
dikelola, dipikirkan sehingga menjadi teoritis. Contoh misalnya dalam ilmu pengetahuan misalnya, hai jemaah jin dan manusia, lintasilah langit dan bumi. Namun engkau tidak akan mampu melintasinya tanpa kekuatan. Maka muncullah pemikiran, akhirnya ditemukanlah helikopter, pesawat, mobil misalnya. Dalam bidang kesehatan misalnya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Maka dikembangkanlah tekstual tadi, yang normatif tadi menjadi teoritis. Maka ada teoritis tentang deterjen, teoritis tentang apa yang berhubungan berkaitan dengan kesehatan. Dan masih banyak yang lainnya. Nah itu perkembangan yang terjadi hari ini, kemuktahiran teknologi yang hadir hari ini berawal dari ajaran Islam. Namun yang mirisnya hari ini adalah kemajuan-kemajuan tersebut yang dikuasai oleh orang-orang atau bangsa-bangsa yang yang tidak beragama Islam. Seperti perkembangan teknologi yang sangat mutakhir itu terjadi di Cina. Cina itu sampai hari ini ahluannya adalah komunis. Teknologi maju hari ini di Amerika. Amerika bukan orang Muslim, tidak semuanya Muslim. Muslim di sana minoritas. Nah, ini miris sekali. Negara-negara Muslim bahkan banyak yang tertinggal. Nah, ini kenapa terjadi? Karena kita terlalu terlena dengan kemajuan yang tadi pada masa itu. Nah, ini menjadi buah pikir PR buat generasi Islam berikutnya. Bahwasanya dulu itu kita tengah jaya. Islam itu jaya, hebat. Namun itu tinggal sejarah. Nah, bagaimana sejarah itu bisa terulang lagi pada masa sekarang ini? Pada masa kita hari ini, di mana ya kita berharap dunia Islam kembali menguasai beberapa peradaban kehidupan manusia. Nah, yang jadi permasalahan mundurnya umat Islam, mundurnya peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah ya karena adanya umat Islam pada masa itu sudah mulai lari dari ajaran agamanya. Jadi ajaran agama itu sangat penting sekali untuk memberikan kemajuan kepada kehidupan manusia. Ya, seperti ini. Ya. Seperti kita hadir hari ini. Ya. Indonesia mayoritas Islam, tapi kita masih tertinggal. Kita belum menjadi negara berkembang. Kita belum menjadi negara maju. Padahal mayoritas penduduk Indonesia itu adalah umat Muslim. Seharusnya, setidaknya, konteks ajaran agama itu kalau melekat di dalam jiwa orang Muslim, maka orang Muslim mesti menguasai teknologi. Orang Muslim mesti pintar teknologi. Orang Muslim mesti menguasai politik. Orang Muslim mesti menguasai akuntansi. Karena di situ ada semua ajarannya di dalam Islam. Contohnya dalam pengembangan pengetahuan misalnya. Di dalam Al-Quran wahyu yang pertama kali Allah turunkan adalah Iqra. Bacalah. Namun real sampai hari ini, kenapa kita umat Islam tidak begitu maju? Karena kita tidak suka membaca. Kita malas untuk membaca. Kita lebih banyak habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak produktif. WA, Facebook, Twitter, media-media sosial yang kurang untuk kekayaan intelektual kita. Bahkan sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada agama, Allah itu menghargai kekayaan intelektual kita. Orang-orang yang beriman, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya apa? Secara normatif, ya Allah menghargai sekali kita yang memiliki pengetahuan. Nah, ini yang giroh seperti ini, pemahaman seperti ini yang luput dari anak generasi muda kita saat ini. Luput. Apalagi kemajuan teknologi yang hadir ini tidak kita maksimalkan untuk pengembangan potensi diri kita. Harusnya teknologi hadir kita jadikan sarana untuk mengembangkan, mengayakan intelektual kita, namun justru kebalikan. Teknologi hadir malah membodohi kita, memiskinkan kita dalam intelektual. Harusnya ya teknologi itu menjadi fasilitator kita untuk memiliki kekayaan intelektual. Nah, jadi di satu sisi ya kemajuan teknologi yang hadir hari ini tidak lepas dari sejarah Islam. Namun di satu sisi kemajuan yang hadir hari ini ya juga tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh umat Islam untuk
ya memberikan kekayaan intelektual atau untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini jadi PR tugas kita bersama, apalagi Anda selaku mahasiswa, ya, selaku mahasiswa, yuk mari. Kesempatan Anda belajar itu tidak lama. 4 tahun itu tidak lama, ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin masa Anda kuliah untuk betul-betul Anda gunakan untuk mencari kekayaan intelektual. Ya, yang nantinya akan kita pergunakan untuk ya membanggakan atau ya kita pergunakan untuk menyelamatkan agama kita. Ya, dimana ya pengamalan keagamaan, perilaku keagamaan sekarang sudah jauh sekali melari dari norma-norma agama. Ya. Sudah mulai jauh dari aturan-aturan ajaran agama. Ya. Jadi kontribusi Islam ya dalam membangun peradaban dunia itu sangat besar sekali. Ya. Dalam berbagai link kehidupan, dalam berbagai link ilmu pengetahuan, ya. Itu semuanya bersumber dari ajaran Islam. Ya. Ada masanya keemasan sejarah Islam, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, ya, itu adalah masa-masa Islam jaya. Nah, hari ini sejarah mencatat ya peninggalan-peninggalan kebudayaan Islam misalnya ada yang seperti saya katakan tadi, ya, Universitas Al-Azhar itu bukti nyata, dan karya-karya yang lain masih banyak, Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah misalnya, itu masih banyak sekali ya yang bisa kita jadikan semangat pemacu buat kita yang untuk generasi Islam berikutnya untuk kita lebih ya berkembang ya, untuk kita lebih bisa memiliki kekayaan intelektual. Nah, mungkin untuk video kali ini yang dapat disampaikan, nanti akan kita lanjutkan untuk diskusi. Nah, jadi silakan nanti kepada para mahasiswa ya, kalau video ini tidak maksimal, silakan Anda baca buku ajar kita. Nah, buku ajar kita itu sudah saya share, sudah saya kirim di satu pintu, layanan satu pintu, itu bisa teman-teman download. Kalau teman-teman tidak mau download sebanyak-banyak, download per bab. Misalnya kontribusi Islam dalam membangun peradaban dunia. Silakan teman-teman baca, teman-teman kaji, di situ lengkap sekali, banyak sekali. Jadi di sini adalah bunga rampainya ini, ada. Tidak semaksimal yang ada di situ. Jadi silakan untuk pengayaan intelektual, untuk pengayaan pemahaman teman-teman, silakan nanti buka yang di buku ajar kita yang sudah kita berikan itu. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada pembuatan video kali ini. Mudah-mudahan kemajuan Islam, sejarah kita umat Islam pernah maju, pernah jaya, itu menjadi semangat kita untuk generasi berikutnya, ya, untuk meniru, ya, untuk menjadikan itu spirit semangat bagi kita, ya, untuk mengembangkan potensi diri kita. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi tetap semangat. Agama kita sangat menghargai kita memiliki kekayaan intelektual, sangat menghargai kita memiliki kekayaan finansial. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.